Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan kita yang membahas secara khusus mengenai neraca pembayaran, hutang luar negeri, krisis, dan juga bagaimana negara melakukan stabilisasi perekonomiannya. Ketika satu negara melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi dengan negara yang lainnya, maka kita bisa melihat ada aliran barang, ada aliran jasa. Demikian juga kita bisa mencermati ada aliran finansial dan aliran modal. Kesemuanya ini nanti akan kita lihat bersama-sama bagaimana kekuatan satu negara, bagaimana intensitas satu negara, bagaimana kemudian hal ini akan mempengaruhi ekonomi satu negara untuk juga bisa tumbuh. Yang tentunya pada akhirnya bagaimana negara mampu melakukan upaya-upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ini semua akan kita bahas dalam perkuliahan pada kesempatan kali ini. Demikian juga nanti kita bisa melihat saat yang tepat kita mencoba bagaimana negara-negara survive dengan adanya pandemi COVID-19. Bagaimana negara-negara menggulirkan berbagai kebijakan ekonominya. Karena kita tahu dengan adanya pandemi COVID-19, aliran barang, aliran jasa, demikian juga aliran finansial dan modal tidak secepat sebagaimana sebelum pandemi COVID-19. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai hal ini. Saudara sekalian, ketika kita mendiskusikan neraca pembayaran, maka tentu kita nanti akan bisa melihat satu persatu bagaimana balance sheet atau bagaimana kemudian balancing dari neraca pembayaran tersebut. Bisa tentunya kita akan melihat surplus, defisit, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, nanti kita akan melihat satu persatu komponen dari masing-masing di dalam neraca pembayaran. Pada prinsipnya, seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa akan ada dua kategori besar, yaitu current account and capital account. Nah, sementara kita nanti juga akan bisa melihat cash account atau cadangan internasional. Ada tiga hal: hard currency, ada dolar, euro, yang selama ini memang menjadi mata uang untuk bagian dari perdagangan. Kemudian juga emas dan deposit IMF atau Special Drawing Right. Saudara sekalian, nah ini garis besarnya. Kalau kita lihat dari skema neraca pembayaran, ada aliran barang dan jasa, ada aliran finansial dan modal. Nah, kita bisa melihat yang pertama ini, ketika negara-negara melakukan aktivitas ekonomi dengan negara yang lain, dalam hal ini berdagang, maka ada aktivitas ekspor, ada aktivitas impor. Kemudian juga ada pendapatan dari investasi, tapi sekaligus juga negara juga membayar kewajiban hutang dari negara yang lainnya. Selain itu, kita juga melihat ketika ada tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri, tentu ada aliran uang yang masuk. Dalam hal ini mereka mengirimkan sejumlah pendapatannya ke Indonesia. Ya, para pekerja migran ini mengirimkan pendapatannya ke negara di mana dia berasal, maka ada remittance. Sebaliknya juga ada proses transfer. Nah, di sini maka total current account-nya, balance-nya adalah A, yaitu ekspor barang dan jasa, ya, dikurangi dengan import
barang dan jasa, kemudian ditambah pendapatan dari investasi, dikurangi pembayaran bunga hutang, pembayaran kewajiban hutangnya, plus net remittance atau dan transfer. Nah, sementara itu pada komponen yang kedua kita akan melihat yaitu capital account, di mana ada investasi swasta langsung, direct private investment, ada foreign loan yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah, dikurangi dengan amortisasinya, kemudian juga peningkatan aset ya, di dalam sistem perbankan domestik, dalam hal ini aset asing dan resident capital outflow-nya. Dari komponen yang kedua ini yaitu capital account balance, kita bisa menghitung yaitu G ya, investasi swasta langsung ditambah dengan H yaitu pinjaman luar negeri, baik yang melakukan proses peminjaman itu swasta maupun pemerintah, dan dikurangi dengan peningkatan aset asing pada perbankan domestik, dan juga dikurangi dengan resident capital outflow. Dengan demikian kita pada keseluruhan akan bisa menghitung berapa cadangan devisa satu negara, apakah mengalami peningkatan atau pengurangan, dan juga di sini ada errornya. Nah, ini skema dari neraca pembayaran satu negara. Saudara sekalian, kalau kita lihat lagi, sebenarnya ada hal yang mempengaruhi di dalam aktivitas-aktivitas tadi yang sifatnya positif, tetapi ada juga yang sifatnya mengurangi. Kalau positif tentu menambah dari neraca pembayaran secara keseluruhan, kalau negatif tentunya mengurangi dari neraca pembayaran. Ya, ekspor dia menambah, pendapatan dari investasi, kemudian receive of foreign money, kemudian adanya bantuan, ya, juga foreign sale of stock or bonds. Sementara yang negatif apa? Karena kita beli, ya, kita membayar. Kemudian yang kedua, investasi in foreign country, kemudian payment of to a foreign country, give or aid given abroad, karena seringkali juga masing-masing negara karena memiliki hubungan yang baik, tentu selain dia menerima bantuan juga memberikan bantuan, ya. Nah, kemudian juga pembelian of stock and bond dari luar negeri. Nah, saudara sekalian, sebenarnya kita bisa mencermati lagi, ya, jadi balance of payment, current account, ya, ini komponennya diingat lagi, ekspor itu menambah, ya, positif, import dia mengurangi, investment income dia menambah, debt service payment mengurangi, dan net remittance and transfer itu menambah. Jadi ini adalah current account, ya, current account atau transaksi barang dan jasa. Sementara kalau kita lihat lagi berikutnya, yang capital account, ya, aliran dari finansial dan modal, apa yang menambah? Yaitu direct private investment itu menambah, kemudian pinjaman foreign loan itu menambah, sementara yang mengurangi apa? Foreign asset of domestic banks dan resident capital outflow ini mengurangi, ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat, ya, ini contoh saja hipotetik dari neraca pembayaran satu negara, katakanlah seperti itu. Ingat, komponennya ada dua, yaitu current account, aliran barang dan jasa, dan juga capital account, aliran finansial dan modal. Nah, kalau current account misalnya komoditi ekspornya berapa? Dia sekitar 135 million US dollar, yang terdiri dari apa? Ekspornya ada primary product, juga ada manufacture product. Sementara juga komoditi importnya, ya, sebesar 245 million US dollar, itu ada import untuk barang-barang yang primary product, dan juga ada manufacture product. Sementara juga kita lihat services, ada biaya-biaya shipping dan seterusnya,
Investment income nilainya 11, debt service payment itu sekitar 212, net remittance and transfer 12. Berapa balance account-nya? Ingat, apa-apa saja yang nilainya positif, yaitu ekspor nilainya positif, kemudian investment income nilainya positif, net remittance and transfer itu nilainya positif. Sementara apa yang negatif di dalam current account yang mengurangi? Yang pertama adalah import, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan debt service payment, pembayaran hutangnya. Nah, dengan demikian kita bisa hitung balance of current account-nya berapa? Kita ketemu angka 227. Bagaimana dengan capital account? Capital account di sini misalnya private direct foreign investment-nya berapa? 13. Kemudian private loan and portfolio investment-nya berapa? 14. Government and multilateral flows, net-nya ada debt, ada loans, dan seterusnya itu 26. Resident capital outflow-nya 28. Maka kita bisa menghitung balance of current and capital account, ya, berapa? Nilainya sekitar 225. Kemudian kita bisa menghitung secara keseluruhan cash account, dalam hal ini net decrease in official monetary service reserve, saya ulangi, net decrease in official monetary reserve, atau berapa cadangan devisa satu negara yang bersangkutan. Ini semuanya bisa kita hitung. Nah, kalau dengan contoh di Indonesia, saudara sekalian, ini kita bisa melihat ya, yang grafik ya, yang grafik ungu, yang grafik yang berwarna orange itu adalah transaksi berjalan ya. Kemudian kalau kita lihat yang berwarna hijau itu adalah transaksi finansialnya positif ya. Kemudian kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana secara total cadangan devisa kita. Karena dari current account, capital account, ujungnya kita bisa menghitung cadangan devisa. Ini data sampai dengan kira-kira 2019 Q1, cadangan devisa kita itu sekitar hampir 121 juta US dollar. Memang ada persoalan di dalam yang berwarna orange itu, yaitu transaksi berjalan. Ingat, transaksi berjalan tadi, current account itu ada aktivitas-aktivitas barang dan jasa. Nah, salah satunya kalau kita terlalu banyak impor, tentunya ini akan menguras devisa kita. Nah, data yang terbaru kita bisa melihat di tabel yang di samping ini ya. Tabel yang di samping ini kita bisa melihat sampai dengan tahun 2021 Q1 perkiraan data dari Bank Indonesia. Ya, berapa cadangan devisa kita? Pada informasi yang terakhir sampai dengan sekitar bulan Oktober November ini, cadangan devisa kita mencapai 132 juta US dollar, yang tentunya ini setara untuk berapa bulan impor dan setara untuk bisa membayar kewajiban hutang kita selama berapa bulan. Nah, jadi dari cadangan devisa ini juga menunjukkan kuat tidaknya satu negara untuk mampu membiayai aktivitas dari impor dan juga untuk membiayai pembayaran kewajiban hutangnya. Tentu semakin besar cadangan devisa satu negara menunjukkan juga kekuatan satu negara tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, aktivitas-aktivitas pembangunan. Karena bagaimanapun juga ketika kita membangun, perlu juga kita melakukan aktivitas impor. Selain kita tentu harus juga masuk dalam pasar global untuk produk-produk kita. Nah, itu kira-kira ya gambarannya untuk kasus Indonesia. Nah, saudara sekalian, ada hal yang menarik kalau kita lihat defisit di dalam APBN kita ya. Kemudian juga di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, defisit maksimum yang dibolehkan itu sekitar 3% ya, 3% dari GDP. Nah, akibat dari COVID ya, tadi tentu yang akan dipengaruhi adalah current
account, ya. Current account-nya akan terpengaruh karena aktivitas dan mobilitas barang dan jasa menjadi lebih kecil. Negara-negara menutup, lockdown aktivitas-aktivitas, baik itu aktivitas di dalam negeri maupun aktivitas dengan negara lain. Nah, implikasinya perdagangan global mengecil. Perdagangan global mengecil tentu ini akan berimplikasi kepada negara-negara, ya, karena tadi current account itu kita lihat ada aktivitas berupa perdagangan atau aktivitas barang dan jasa antar negara. Nah, saudara sekalian, kemudian pemerintah mengeluarkan satu aturan baru, yaitu konteksnya adalah budget defisit, ya. Defisit budget kita, anggaran kita itu diperkenankan melebar, ya, diperkenankan melebar pada masa pandemi ini lebih dari diperbolehkan lebih dari 3%, ya, diperbolehkan lebih dari 3% terhadap GDP, ya. Jadi defisitnya boleh dari lebih dari 3% selama masa pandemi ini. Jadi ada Perpres nomor 72 tahun 2022 bahwa defisit diperbolehkan mencapai sekitar 6,34%. Nah, saudara sekalian, memang tentunya masing-masing negara dihadapkan pada situasi selama pandemi ini ada stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi ada yang menarik juga di Indonesia, ada kebijakan burden sharing, yaitu central bank juga berperan untuk membantu mengatasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Karena ada kebutuhan dana yang lebih besar. Nah, kebutuhan dana itu digunakan untuk apa saja? Untuk yang sifatnya public goods dan yang non-public goods. Yang public goods untuk apa? Untuk kesehatan, kemudian untuk social protection. Selain itu juga kita bisa lihat yang non-public goods untuk apa? Yang non-public goods diantaranya misalnya kita bisa tahu untuk pembiayaan micro and small enterprise atau UMKM, ya, ada relaksasi kredit dan seterusnya. Kemudian juga untuk korporasi, ya, selain untuk hal-hal yang lainnya. Jadi kita bisa melihat kebutuhan total, ya, kebutuhan total pembiayaan yang diperlukan untuk mengatasi krisis ini. Karena tadi aktivitas-aktivitas perdagangan berkurang, aktivitas-aktivitas ekonomi melambat, penerimaan pemerintah berkurang, maka implikasinya pemerintah perlu dana untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19. Nah, persoalannya dari mana? Dana itu diperoleh, pemerintah kemudian menerbitkan surat utang negara, ya. Surat utang negara diterbitkan untuk membiayai ini. Jadi saya ulangi lagi, ada kebijakan fiskal di dalamnya, juga ada peran burden sharing yang dilakukan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Semua negara memperlebar defisitnya, ya. Semua negara memperlebar defisitnya dari rencana semula, karena memang situasi pandemi COVID-19 ini menghantam langsung aktivitas ekonomi masyarakat dan keseluruhan dari negara. Nah, dan sekalian kalau kita lihat lagi bagaimana persoalan hutang, tentu kita bisa melihat perspektif yang lain. Kalau kita lihat sebelum dan setelah krisis, bagaimana hutang di negara-negara, kita bisa perhatikan, ya, current account yang grafik itu bisa kita lihat, ya, bagaimana Cina current account terhadap GDP-nya, ya, kemudian Jepang yang berwarna merah, Korea yang berwarna hijau, Jerman berwarna ungu, dan Swiss, ya, yang berwarna biru muda. Jadi kita bisa melihat ini current account-nya, ya, kemudian ini capital account, net financial transfer dari berbagai negara yang ada. Nah, saudara sekalian, hal yang penting juga untuk kita ketahui bersama, memang di tabel tadi juga kelihatan current account kita defisit, ya, defisitnya
dari waktu ke waktu saya ulangi, saya munculkan data yang ini ya. Ini mulai tahun 2010 sampai dengan 2019 yang berwarna orange ini menunjukkan transaksi berjalan yang dia selalu negatif. Ya. Ini kita pernah positif, ya, ini negatif. Ingat lagi ya komponen yang menyusun current account apa. Apa yang kemudian mengakibatkan negatif dari current account tadi, ya. Nah, kita melihat lagi kembali kepada slide berikutnya, ya sekalian. Nah, tadi ada sudah saya berikan gambaran, ilustrasi, inflow outflow-nya dan amortization-nya. Contoh Indonesia datanya seperti apa, ya. Ketika kita juga kekurangan, khususnya pada masa pandemi ini, untuk penerimaan kita berkurang, APBN kita tidak sebagaimana yang dicanangkan sebelumnya karena penerimaan pajak berkurang, penerimaan ekspor berkurang, dan seterusnya. Sementara juga ekonomi masyarakat dari sisi demand-nya melemah, supply-nya tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, ini kemudian mempengaruhi secara keseluruhan. Oleh karenanya pemerintah perlu melakukan intervensi. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat lagi berikutnya, kira-kira apa hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi defisit dari satu negara, ya, baik itu defisit current account defisit ataupun juga defisit di dalam penerimaan. Nah, ini ada beberapa hal ya. Ada bagaimana international reserve kemudian melakukan satu kebijakan-kebijakan yang tepat, baik fiskal maupun monetary policy-nya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, khusus pada saat pandemi ini otoritas fiskal kita, Kementerian Keuangan, memberikan stimulus fiskal, baik yang sifatnya untuk public goods dan non-public goods. Demikian juga monetary policy-nya juga berperan, ya. Monetary policy-nya juga melakukan burden sharing, ya, melakukan pembiayaan, ya. Kemudian juga kita bisa ada proses-proses stabilisasi plus special drawing right. Nah, saudara sekalian, bagaimana tren di dalam balance of payment ini? Kita melihat ada yang menarik dari tahun ke tahun, ya, ini berbagai data, tetapi ingin saya tekankan highlight-nya ada 4 hal. Kenapa pada periode 1980 sampai hampir sekitar tahun 90-an gitu ya, tahun 90-an itu adanya penurunan dari current account. Yang pertama, pada saat itu harga komoditas mengalami penurunan yang cukup tajam. Kalau harga komoditas mengalami penurunan yang tajam, maka bisa dipastikan juga, kalian ingat teorinya Prebissinger, ya, terutama negara-negara berkembang yang menggantungkan primary produk untuk ekspor. Ketika harga ini jatuh, maka pasti total revenue-nya itu juga akan berkurang, ya. Kemudian yang kedua, pada saat itu juga terjadi global resesi. Nah, global resesi ini mengakibatkan kontraksi perdagangan global, ya. Kemudian juga kita lihat lagi di antara penyebabnya pada tahun 80-an, 90-an, proteksi dari negara-negara maju terhadap barang-barang produk-produk negara berkembang yang meningkat. Nah, ini ternyata ada semacam siklus bisnis lagi kan ya, atau economic cycle lagi, ya. Krisis ekonomi melanda, kemudian kita ingat di Indonesia 97-98 ada krisis, kemudian global crisis ada lagi 2008, 2014 juga ada krisis lagi. Nah, sekarang krisis tetapi bukan karena krisis finansial, tetapi lebih diakibatkan kepada pandemi COVID-19, jadi kesehatan yang masuk kepada dan mempengaruhi dari ekonomi masing-masing negara. Tentunya kita berdoa tidak ada financial crisis sebagai akibat pandemi. Ada berita baik
ya vaksin COVID sudah mulai ditemukan, harapannya tahun depan khususnya di Indonesia dan tentunya negara-negara lain juga mulai ada vaksinasi, sehingga aktivitas ekonomi perlahan mulai pulih, yang ini tentu akan bisa mempercepat secara keseluruhan proses recovery global economy, ya. Nah, kemudian yang keempat tadi penyebabnya karena ada beberapa negara yang nilai tukarnya overvalue, ya, overvalue of exchange rate. Ya, jadi ada 4 hal. Kenapa pada periode tahun 80-an dan tahun 90-an itu terjadi penurunan dari current account, ya. Saudara sekalian, kita lanjutkan. Nah, akumulasi dari hutang satu negara itu tentu juga bisa membahayakan. Masing-masing negara tentu memiliki batas threshold yang memberikan rambu-rambu berapa besar terhadap GDP utang itu ditolerir, ya. Karena kalau kita melakukan pembiayaan yang sumber utamanya, atau ada negara yang sumber utama pembangunan itu dari hutang, ya kan, tiap tahun dia akan hutang karena juga harus membayar bunga, ya, selain pokoknya. Nah, kalau dia tidak mampu mengenerate activity, tidak mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan kepada kuatnya ekonomi domestik, nah ini tentu juga akan membahayakan negara yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya akan terjebak di dalam situasi hutang. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat lagi bagaimana akumulasi dari debt and emergency of the debt crisis. Jadi ini ada net capital inflow yang dinotasikan oleh FN, itu sama dengan D kecil kali D. Jadi D kecil ini persen peningkatan total utang, ya, dan persennya, ya, persentase peningkatan total utang, sementara D besar itu adalah total debt-nya. Nah, basic transfer atau BT ini adalah persentase peningkatan total hutang dikalikan total hutangnya dikurangi dengan average interest rate dikalikan total debt-nya, sehingga kita ketemu formulasi ini, ya. Jadi basic transfer itu kira-kira seperti apa. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menghitung berapa sih akumulasi hutang satu negara. Apakah terus bertambah, ya? Nah, tentu pertanyaan nanti yang menarik, hutang itu digunakan untuk apa? Ya, untuk aktivitas yang sifatnya produktif atau justru tidak ada benefit yang dirasakan oleh negara ketika mengambil keputusan untuk berhutang dengan cara diantaranya menerbitkan surat hutang. Nah, saudara sekalian, ini kita bisa lihat tadi sudah saya sampaikan, ya, debt crisis tahun 80-an, ya. Kalau tadi current account yang menurun, sekarang debt crisis itu karena apa? Saat itu juga harga minyak meningkat, harga komoditi lainnya tadi turun, kemudian meningkatnya satu negara melakukan hutang, ya, meminjam uang dari negara lain, baik yang sifatnya bilateral, multilateral, atau melalui lembaga-lembaga internasional. Kemudian terjadinya aktivitas impor yang sangat tinggi, sementara ekspornya relatif sedikit, sehingga juga akan mengurangi atau akan membebani transaksi dari capital account, dari current account, ya, akan mengurangi current account. Kemudian debt service obligation, pembayaran utang dan seterusnya, ya. Nah, oleh karenanya apa yang harus dilakukan oleh negara-negara ketika pada saat itu dihadapkan pada situasi yang saya jelaskan ini? Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan fiskal dan moneterinya itu dilakukan, ya. Di dalam teori sering muncul istilah adanya structural adjustment. Structural adjustment apa yang dilakukan oleh satu negara? Kemudian juga ada opsi yang lain, apa? Meminjam. Tetapi kembali, kalau meminjam lagi, tentu pertanyaan berikutnya, negara ini bisa terjebak dalam hutang yang sangat besar, ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat lagi ini bagaimana the mechanic of petrodollar recycling,
Nah, ya, ada artikel yang menarik ya, yang kemudian kita bisa melihat di sini. Jadi OPEC ya, negara-negara pengekspor minyak ya, negara-negara pengekspor minyak, dia menerima hasil penjualan minyaknya, hasil penjualan minyaknya dalam bentuk dolar ya. Negara-negara OPEC ini kemudian apa? Mendepositkan penerimaannya di berbagai bank di Eropa ya. Jadi kemudian di sini aktivitas euro dolar market terjadi. Nah, sementara kalau kita lihat lagi, ini ada aliran ya berikutnya ya, dari negara-negara pengekspor minyak OPEC ke Europe, ke Jepang, ke United States ya, send dollars to OPEC countries. Jadi karena dia beli, maka ada aliran dolar ya ke negara-negara OPEC ini. Nah, karena ini dia menabung ya, menyimpan deposit ya, menyimpan hasil dari penjualan minyak tadi ke bank di Eropa, maka ada aliran dari negara-negara penghasil minyak OPEC ini ke Eropa ya, ke Eropa. Nah, kemudian dari sana developing countries itu meminjam karena tadi kan ada kebutuhan dia untuk melakukan pembiayaan ya, ada kebutuhan untuk melakukan pembangunan, sementara tidak cukup resources di dalam negeri, maka dia kemudian meminjam dari luar. Nah, inilah kira-kira the mechanic of petrodollar recycling masuk ke perbankan di Eropa, kemudian ada aliran pinjaman yang dilakukan oleh negara-negara berkembang ya. Nah, sekalian, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana konteks untuk macroeconomic stabilization-nya ini menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana kalau kita lihat, memang ada resep dari IMF ya, ada resepnya IMF untuk negara-negara yang mengalami instability dalam makroekonominya. Oleh karenanya itu disebutkan ada resep klasik ya, bagaimana stabilisasi ya, biasanya diarahkan diantaranya untuk lebih membuka ekonomi satu negara ya, kemudian mendevaluasi dari nilai tukar mata uang yang bersangkutan ya, dan seterusnya ya. Jadi liberalisasi menjadi salah satu strategi klasik yang dilakukan oleh IMF ya, atau resep dari IMF untuk melakukan stabilisasi sekaligus melakukan structural adjustment agar kemudian bisa membangkitkan ekonomi lagi. Tetapi ini banyak menimbulkan pro and cons ya. Banyak juga yang tidak sepakat dengan resep ini, kemudian mencoba untuk mencari resep yang sesuai dengan negara masing-masing ya, negara masing-masing. Indonesia pernah mengalami pada saat krisis 9798, pada saat itu ya, Michael Kamdesu itu sebagai direktur IMF datang ke Indonesia, dan Indonesia harus menandatangani letter of intent yang diantaranya adalah juga membuka pasar, kemudian ada skema-skema kebijakan lain yang harus diikuti. Nah, dari sana kembali setelah kita berhasil keluar dari krisis, pro and cons lagi. Apakah memang kebijakan-kebijakan yang diarahkan oleh IMF itu tepat atau tidak? Perdebatannya cukup menarik, bagaimana itu kemudian kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Saudara sekalian, kita masuk ke hal lagi tadi ya. Karena pada akhirnya the IMF Stabilization Program itu akan, pertanyaan besarnya tentu, apakah itu berhasil untuk negara-negara lower and middle income country ketika menerapkan kebijakan yang disampaikan oleh IMF tadi. Nah, tadi saya katakan ada pro and cons.
Nah, terus bagaimana taktik untuk ada beberapa negara yang melakukan strategi penanggulangan hutang, ya, jebakan hutang tadi. Ada yang restructuring, ya, satu negara mengajukan restrukturisasi kepada donor, kepada mitra bilateralnya, ya. Kemudian ada juga debt for equity swap, ada debt for nature swap, dan seterusnya. Saya berikan contoh misalnya debt for nature swap. Ketika satu negara memiliki hutang dengan donor, saya akan men-swap, nature swap dari hutang itu. Oke, ada kesepakatan, negara tertentu tadi tidak akan membayar hutangnya, tetapi konteksnya kemudian dia melakukan konservasi lingkungan. Dia kemudian bersepakat untuk mengganti hutang itu dengan mengkonservasi lingkungan, dengan memperbaiki lingkungan, dan seterusnya. Ada juga negara lain yang bersepakat dengan donor, hutangnya diganti dengan dengan negara yang bersangkutan mengirim sekolah ke negara lainnya yang menjadi pemberi hutang tadi, ya. Negara donornya sekolah di sana, dananya diberikan untuk meningkatkan pendidikan. Nah, ini berbagai cara yang bisa dilakukan. Bisa tadi restrukturisasi, melakukan kesepakatan lagi bahwa pada kurun waktu tertentu tidak akan membayar hutang. Ya, setelah itu kemudian baru dilakukan lagi secara annual pembayaran kewajiban negara yang bersangkutan. Banyak caranya. Meskipun ada juga yang beberapa kasus, kalau kita lihat di dalam beberapa artikel jurnal menunjukkan ada negara yang kemudian sengaja menghindar tidak membayar gitu ya, yang akhirnya justru dilakukan pemutihan hutang dan seterusnya. Nah, ini tentu tidak secara dalam konteks international relation juga tidak bisa dibenarkan, ya, apalagi ada debtors cartel ini. Nah, saudara sekalian, ada istilah yang menarik, odious debt. Apa itu odious debt? Kalau definisinya, ini sovereign debt used by an undemocratic government in a manner contrary to the interest of its people should be deemed invalid. Maksudnya, saya akan berikan contoh, jelaskan. Tadi saya sampaikan, hutang ini digunakan untuk apa? Apakah untuk hal-hal yang produktif, digunakan untuk betul-betul membangun pilar-pilar utama, syarat-syarat utama untuk bisa negara ini melakukan proses pembangunan, untuk bisa negara ini melakukan proses transformasi, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, untuk mensejahterakan masyarakatnya, atau untuk apa? Karena odious debt ini ditengarai dia adalah semacam illegitimate debt, ya, ketika negara atau government itu misappropriate, menyalahgunakan hutang, ya, ya, yang dipinjam dari negara lain. Karena pada dasarnya hutang itu kan kemudian harus dibayar juga, punya kewajiban membayar, ya. Nah, tentu dari mana? Soalnya dari penerimaan, kan, dari penerimaan. Nah, sumber penerimaan di mana? Dari pajak. Jadi akhirnya juga dibiayai oleh kita semua, dari masyarakat di satu negara yang bersangkutan. Atau dengan kata lain juga, utang itu ternyata tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, gitu ya. Tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bahwa kita memang Indonesia juga meminjam dari negara lain dengan menerbitkan surat utang, tetapi tentu harus kita kawal betul penggunaan dari hutang itu untuk hal-hal yang sifatnya produktif, ya. Nah, terus sekarang tadi ada istilah highly indebted poor country. Ini adalah list, ya, list negara-negara yang dikategorikan pada heavily indebted poor countries. Ini negara-negara yang berada pada situasi heavily indebted, ya. Mayoritas memang banyak di Afrika, ya. Ini adalah listnya. Memang ada juga di kawasan Asia, tapi mayoritas di Afrika,
juga di Amerika Latin, Honduras ya, itu menjadi negara yang juga dikategorikan heavily indebted poor countries. Saudara sekalian, kalau kita lihat kembali ya, krisis finansial global di negara berkembang, kita harus melihat lagi root atau cause of the crisis dan bagaimana negara bisa melakukan recovery secara cepat. Tentu ketika ada krisis di negara-negara maju ya, kita bisa belajar kalau Indonesia Asian Crisis tahun 97-98 luar biasa memang dampaknya. Pertumbuhan ekonomi kita minus cukup besar waktu itu ya. Kemudian kita harus segera recovery. Nah, karena dengan adanya krisis pasti akan, tadi saya sampaikan ya, kasus Indonesia saja 97-98 itu negative growth ya. Ada tekanan terhadap ekonomi kita, ekspor kita berkurang, kemudian foreign investment inflow-nya rendah, kemudian juga perlu akhirnya kita hutang kembali dan seterusnya. Nah, pasti dampak dari adanya krisis kita bisa mencermati apa utamanya. Apabila ada satu negara yang penduduk miskinnya relatif, persentase penduduk miskinnya masih banyak, pasti itu akan meningkat secara drastis begitu ada krisis, karena tidak ada purchasing power atau purchasing powernya berkurang, demand side-nya menurun ya, aktivitas supply side-nya juga tidak ada, maka secara keseluruhan ekonomi akan sinking ya. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap health ya, aspek-aspek basic di dalam pembangunan, health, education itu akan terpengaruh. Nah, oleh karenanya itu perlu framework untuk mengatasi permasalahan ini. Kita bisa melihat kalau krisis sekarang ya, konteksnya tadi kesehatan. Nah, dari krisis yang diakibatkan oleh kesehatan itu juga ternyata mempengaruhi ya ke ekonomi. Ya, karena tadi saya sampaikan supply and demand side-nya itu terpengaruh. Ya, ketika supply dan demand side-nya terpengaruh, pasti secara keseluruhan akumulasi dari output satu negara itu akan berkurang cukup besar. Ya. Nah, saudara sekalian, oleh karenanya itu bagaimana recovery harus dilakukan. Pengalaman Indonesia ketika menghadapi krisis tahun 97-98 menjadi cukup menarik. Kemudian kita melihat ketika krisis global tahun 2008 yang diawali adanya krisis di Amerika, subprime mortgage, kemudian kita bisa melihat perusahaan besar pada saat itu asetnya betul-betul langsung mengecil, menyusut dan seterusnya. Ada istilah juga bubble economy yang tiba-tiba kemudian meledak ya, dan akhirnya mengecil, kempes gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat, masing-masing negara memiliki strategi masing-masing. 97-98 pada saat krisis ekonomi, kita melihat di Indonesia UMKM menjadi penopang yang luar biasa. Nah, tetapi pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi COVID-19 ini, karena adanya aktivitas pembatasan orang untuk berinteraksi, mau tidak mau sektor UMKM pun juga terkena. Meskipun sempat saya sampaikan bahwa ada juga saya menyaksikan UMKM yang justru tumbuh di masa pandemi ini. Tapi itu belum cukup untuk bisa mengembalikan secara cepat aktivitas ekonomi karena sangat terbatas gitu ya. Nah, saudara sekalian, ini yang harus kita ingat bersama-sama, bagaimana pentingnya kita memahami yang berkaitan dengan neraca pembayaran. Di dalamnya ada current account and capital account, sumber-sumbernya seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa mengatasi defisit current account ya. Kita mengatasi defisit secara keseluruhan, kemudian bagaimana peran hutang,
dalam pembangunan, kemudian bagaimana krisis finansial itu juga akan dan sangat mempengaruhi perekonomian satu negara. Dan yang kita lihat dalam situasi sekarang, pandemi COVID-19. Kita berharap karena vaksin sudah datang di Indonesia, mudah-mudahan segera proses vaksinasi bisa dilakukan dan insya Allah ekonomi kita bisa bergerak kembali. Nanti kita tunggu Q4 ini berapa besar pertumbuhan ekonomi kita, ya. Apakah masih negatif atau mungkin nol, sehingga secara keseluruhan nanti kita bisa lihat. Kira-kira itu, dan jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.